Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas salah satu buku yang menurut gue tuh 5/5 bintang, 10/10 gitu. Yes, I know. Mungkin gue emang bukan tipe-tipe pembaca yang suka ngasih rating bintang atau rating angka ke buku-buku yang udah gue baca. Tapi somehow gue ngerasa novel satu ini tuh bagus banget gitu. Jadi gak ada keraguan dari gue pribadi untuk ngasih dia 5 bintang. Dan ya mungkin kalian juga udah tahu dari judul video satu ini, gue akan ngebahas buku Jakarta Sebelum Paginya Ziggy. Dan mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan buku seperti biasanya gitu ya, sebelum gue ngomongin blurb singkat ceritanya gimana, kemudian poin positif, kemudian poin negatif yang gue temukan dari bacaan-bacaan yang gue bahas sebelum itu, gue mau cerita sedikit tentang gimana gue tahu tentang buku satu ini gitu dan bagaimana gue mulai bacanya kemarin. Jadi gue udah tahu judul Jakarta Sebelum Paginya Ziggy ini udah dari lama lah, udah dari dulu banget dan dari dulu pun gue udah penasaran gitu. Simply karena judulnya sih, gue nggak nyari blognya lebih jauh atau gimana, gue udah sangat tertarik dengan judulnya sebenarnya. Ini awal-awal gue ngebangun habit baca gue lagi ya, sekitar tahun berapa ya, sebelum 2020 mungkin. Ini dulu waktu gue baru ngebangun lagi habit baca gue yang sekarang ya. Dan kemudian masuklah judul Jakarta Sebelum Pagi ke dalam daftar buku-buku yang pengen gue baca gitu. Dan sayangnya setelah gue coba untuk searching bukunya, ternyata buku satu ini tuh lumayan langka gitu. Lumayan langka dan resellernya tuh mahal gak karu-karuan. Akhirnya ya gue memutuskan untuk menahan diri dulu, mengurungkan niat untuk membaca novel satu ini. Kemudian beberapa tahun setelahnya, gak lama sebelum ini sih sebenarnya, bukunya Ziggy yang Jakarta Sebelum Pagi sebenarnya sempat dicetak ulang. Tapi kalau nggak salah dia pindah penerbit gitu, yang dulu kan Grasindo kalau nggak salah. Yang sekarang tuh penerbit Gramedia. Mereka buka PO dan semacamnya, tapi sayangnya waktu itu tuh lagi banyak banget kebutuhan yang harus gue prioritaskan, yang mana jadinya gue gagal untuk ikut PO-nya tadi, gue nggak bisa. Nah akhirnya gagal lagi tuh untuk baca Jakarta Sebelum Pagi untuk kedua kalinya. Tapi gue tetap penasaran sama buku-bukunya Ziggy. Gue pengen nyoba judulnya yang lain, dan kemarin tuh sempat PO juga, sempat ikut PO yang judul Di Tanah Lada. Dan waktu itu sih gue percaya diri ya bahwa Di Tanah Lada akan menjadi buku Ziggy pertama yang akan gue baca gitu. Tapi ternyata salah. Tiba-tiba temen gue sempat ngechat gitu, sempat ngasih tahu kalau judulnya Ziggy yang Jakarta Sebelum Pagi sedang tersedia di aplikasi Ipusnas. Dan ya tanpa berlama-lama gue langsung meluncur ke Ipusnas, gue langsung pinjem bukunya dan langsung gue baca juga. Dan setelahnya gue sangat menyesal kenapa kemarin tuh nggak ikut PO yang dia ganti ke Gramedia itu. Karena aduh bagus banget dan gue suka, ya ampun, nyesel banget. Ini juga panggilan buat sekiranya kalau ada teman-teman yang nonton yang punya bukunya, tapi kebetulan nggak suka gitu sama Jakarta Sebelum Pagi dan pengen menjualnya ke orang lain, gue bersedia buat beli, asalkan harganya normal ya, nggak yang dinaikin jauh kayak reseller di luar sana gitu. Itu sih pengalaman gue tentang pertama kali kenal, pertama kali pengen baca buku Jakarta Sebelum Pagi. Dan ya sekarang kita masuk ke pembahasan bukunya langsung, yang tentunya akan kita mulai dengan blurb singkat di belakang bukunya. Buku ini tuh sebenarnya ceritanya agak absurd gitu dan gue tuh bingung mau nyeritainnya dari mana dan kapasitasnya tuh sampai segimana biar nggak spoiler ke kalian. Jadi mungkin gue akan bacain blurb singkat yang ada di Goodreads aja. Blurbnya gini: jam 3 dini hari, sweater dan jalanan yang gelap dan sepi. Ada peta, petunjuk, dan Jakarta menjadi tempat yang belum pernah kami datangi sebelumnya. Mawar, hiacin biru, dan melati, di bawah balon perak, 3 bunga ini diantar setiap hari ke balkon apartemen Emina, tanpa pengirim, tanpa pesan. Hanya kemungkinan adanya stalker mencurigakan yang tahu alamat tempat tinggalnya. Ketika tanpa rasa takut, Emina mencoba menelusuri jejak sang stalker. Pencariannya mengantarkan dirinya kepada gadis kecil misterius di toko bunga, kamar apartemen sebelah tanpa suara, dan setumpuk surat cinta berisi kisah yang terlewat di hadapan bangunan-bangunan tua kota Jakarta. So itu untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan kalau gue mau nambahin sedikit gitu ya, Jakarta Sebelum Pagi mungkin bisa dibilang sebuah cerita romansa yang walaupun kalau gue bilang sih nggak se-mainstream itu ya, nggak seperti cerita romansa kebanyakan yang biasa kalian temukan.
Cerita romansanya itu sendiri dimulai dari tokoh utama kita, yaitu Emina tadi, yang punya stalker gitu, yang mengirimkan bunga yang diikat dengan sebuah balon ke kamar apartemennya. Nah, long story short, tanpa mencoba untuk spoiler juga, akhirnya si Emina bertemu gitu dengan sang stalker ini. Dan kemudian cerita nggak hanya berhenti sampai di sana. Mereka kemudian semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Yes, absurd, I know. Dan di sini tuh mereka semacam terkoneksi dengan satu tokoh lain yang mungkin nggak akan gue sebutkan juga di sini, yang kemudian menuntun mereka terhadap surat-surat yang berisikan kisah cinta di masa lalu gitu, yang bertempatkan di Jakarta. Nah, akhirnya si Emina dan si stalkernya memutuskan untuk menelusuri dan semacam solving juga gitu surat-surat cinta tadi, dengan cara mendatangi tempat-tempat yang ada di dalam surat itu, yang mana juga ada di Jakarta. Dan mereka melakukannya pada dini hari. Kenapa dini hari? Kalian bisa baca sendiri novelnya karena akan spoiler. Yang jelas cerita akan bermuara pada mereka berdua yang semacam solving dan menelusuri kisah cinta masa lampau tadi, sekaligus menjadi momen pendekatan mereka berdua gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampein, karena biar nggak keluar dari koridor blurbnya tadi juga kan. Yes, ceritanya sekali lagi emang beda dari romance kebanyakan dan rada aneh juga, rada absurd. Tapi menurut gue pribadi ini adalah salah satu kisah romance yang cukup powerful gitu. Cukup nendang untuk gue yang kurang sebenarnya bisa menikmati cerita-cerita romance gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue beruntung banget sih bisa baca buku satu ini, bisa mendiscover cerita yang seperti ini gitu. Gue suka banget sama Jakarta Sebelum Pagi ini. So ya, itu untuk blurb singkat ceritanya. Sekarang kita masuk ke poin plus yang gue temukan dari buku satu ini. Yang pertama jelas romansnya tadi udah gue jelaskan, mungkin ini bukan tipe-tipe cerita romans yang biasanya gue suka, tapi tetap impactful nonetheless, tetap bikin gue amazed gitu waktu selesai gue baca bukunya. So ya, itu satu. Kemudian gue suka sama gaya kepenulisannya. Gue suka bagaimana ceritanya dituturkan. Dia bukan tipe-tipe cerita yang besar, lebih ke cerita-cerita yang mundane gitu, yang keseharian. Tapi emang gue biasanya lebih suka cerita-cerita yang seperti itu sih. Namun walaupun keseharian bisa disampaikan dengan cara yang sangat engaging, yang apa ya, sekali lagi gak banyak hal besar terjadi gitu di sini. Tapi sama gue penasaran, langsung pengen nyelesain ceritanya. Itu sih, itu dua. Yang ketiga mungkin gue suka sama karakter-karakternya yang hidup banget gitu. Dia bener-bener bisa keluar dari bukunya. Mungkin detailnya akan gue jelasin nanti. Yang jelas gue suka banget sama kesemua karakter yang ada di dalam buku satu ini. Gue juga suka bagaimana relationship antara karakter-karakternya. Terutama mungkin pertemanan dari karakter utama kita, yaitu Emina dengan salah satu tokoh anak kecil yang ada di dalam bukunya. Dan juga pertemanannya dengan teman kantornya. Itu gue suka banget. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue suka banget dengan endingnya. Gue gak nyangka cerita yang mengangkat hal-hal yang mundane seperti ini tuh akan punya plot twist sebesar itu. Dan gue suka banget sih, gue suka banget dengan ending bukunya. Itu wah. Dan ya mungkin itu aja sih untuk kelebihan dari Jakarta Sebelum Pagi yang bisa gue sampein gitu. Karena kalau gue terusin gak akan selesai-selesai nih. So ya, kita lanjut aja biar gak kelamaan. Sekarang kita masuk ke kekurangan yang gue temukan dari Jakarta Sebelum Pagi. Yang mana gue masih bimbang gitu, apakah gue bisa menyebut ini sebagai kekurangan. Karena masih ada korelasinya dengan poin positif yang gue sebutkan tadi, yaitu tentang karakternya. Jadi gue mau ngebahas soal tokoh utamanya, yaitu Emina. Dia tuh tipe-tipe karakter yang gue gak akan bisa gitu temenan sama dia. Emina nih tipe-tipe orang-orang ekstrovert yang draining energi banget itu dari hanya sekedar dengerin mereka ngomong. Bahkan kayaknya di deskripsiin juga deh di dalam bukunya kalau si karakter Emina tuh gimana ya bahasanya, kayak memikirkan dan melontarkan banyak sekali informasi dalam kecepatan yang tinggi. Nah kayak gitu loh. Waktu pertama kali gue baca Jakarta Sebelum Pagi, gue tuh ngerasa gue gak akan suka sama bukunya, sesimpel karena tokoh utamanya. Gue gak tahu kenapa, tapi ya tipe-tipe orang seperti ini akan gue hindari sih di dunia nyata, karena gue benar-benar gak bisa, terlalu menguras energi banget gitu. Walaupun mungkin dia gak annoying ya ke orang lain, simply karena dia ngomong aja tuh udah menguras energi orang lain gitu, menguras energi gue sebagai mungkin tipe-tipe orang yang lebih introverted gitu.
Tapi di sisi lain gue juga ragu untuk menyebut ini sebagai kekurangan karena Emina adalah salah satu contoh karakter yang paling hidup di dalam buku. Dia tokoh fiksi, dia tuh nggak ada. Tapi kenapa gue bisa dibikin drain juga gitu energinya ngebaca dia lagi ngomong. So itu sih, gue nggak suka sama karakternya di awal. Untung ceritanya menarik ya kalau sampai akhir ceritanya semisal nggak cocok dengan gue pribadi gitu dan dibawakan dengan tokoh yang seperti ini, mungkin gue nggak akan suka sih sama ceritanya. Tapi gue suka banget sama ceritanya. Gue juga di satu sisi tuh appreciate gitu kepenulisan dari Kazigi terhadap karakter Emina yang walaupun gue nggak suka sama karakternya tapi hidup sekali dan berhasil membawakan cerita yang gue suka tadi. Kalau kalian udah baca bukunya, kalian pasti tahu sih Emina ini kayak gimana. Sekali lagi, melontarkan banyak informasi dalam kecepatan yang tinggi. Gue tuh awal-awal bacanya kayak, aduh stop. Gue nggak tahu kenapa gue bisa draining energi gitu, hanya dengan membaca si karakter Emina ini. So, ya mungkin itu aja. In the end, gue sangat highly recommend buku satu ini, Jakarta Sebelum Pagi. Kalau kalian punya kesempatan untuk baca bukunya, bisa langsung dibaca, ini bagus banget. Nggak usah ragu deh, langsung dibaca aja. Gimana dengan kalian? Apakah ada yang sudah baca buku Jakarta Sebelum Paginya Kazigi? Kesan kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ini sih, kalau kalian tahu info apakah buku ini akan dicetak ulang lagi, bisa minta tolong kasih tahu gue sih. Sekali lagi di kolom komentar bawah karena ya gue pengen banget punya buku fisiknya gitu. Dan ya mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.